Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, beribadah pada malam hari ini ya, dengan haus lapar ya, karena Tuhan sediakan kepada kita roti hidup yang segar, yang baru, air hidup yang segar juga, nafas hidup. Tuhan menyediakan terang karena Dia adalah terang. Ya, jadi kalau orang bilang, kamu harus jadi terang. Ya, kamu harus jadi terang. Enggak, kita adalah terang. Ya, kita bukan gelap terus jadi terang dengan kekuatan kita, bukan. Ya, kita you are the light ya of the world, ya, terang. Kalau orang itu menangkapnya salah, ya, orang akan berkata, waduh, saya belum jadi terang nih, seorang Kristen udah lama, tapi saya nggak menjadi saksi, nggak menjadi terang, nggak menjadi garam, nggak memberikan dampak, gitu ya. Saya buruk, saya jelek, gitu ya. Saya terus rendah diri, minder, stres, terus menjauh dari Tuhan. Saudara, itu yang sering kali terjadi karena salah menangkap kebenaran. Ya, karena ya ayatnya kan dari Matius 5 ayat 16 nih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, seolah-olah terangmu terang kita sendiri ya. Nanti kita akan pelajari, kita akan dalami sebenarnya terang itu terangnya siapa, atau kemuliaan atau terang itu kemuliaannya siapa. Ya, sebenarnya udah begitu itu jelas nantinya ya. Jadi kalau kita bilang terangmu bercahaya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Kita bukan seperti matahari ya, tapi seperti bulan. Bulan itu terang itu bercahaya karena memantulkan terang dari matahari, kita tahu ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi terang itu juga bicara perilaku perbuatan baik. Nah, tapi kalau manusia nggak ada baiknya, saudara. Ya, kalau manusia dia berusaha sendiri, ya pasti nggak ada baiknya. Kita udah lihat ya, bagaimana orang-orang merasa di atas, merasa hebat, terus menjauh, menepis. Ya, saya selalu katakan menepis. Ya, Kristus kasih karunia, akhirnya tiba-tiba gelap gitu. Ya, ada orang yang kita tahu dari posisi yang tinggi, tiba-tiba gelap hidupnya, keluarganya hancur. Ini udah 2 kali 3 kali nih kalau di dalam kasus hukum di Indonesia. Ya, kita nggak mau bahas itu. Nah, tapi kita lihat ya bahwa ini mengenai terang siapa sebenarnya. Itu aja poinnya. Ya, gimana ayat ini diaplikasikan kepada kita. Apakah ini tuntutan? Ya, sebenarnya udah jelas jawabannya. Ini bukan tuntutan, ini supply. Ya, sama kan kalau kamu garam dunia, ayat 13 yang bilang ini, kamu adalah garam dunia. Nah, sebenarnya dari sini udah jelas ya. You are the salt of the world ya. Kamu adalah. Jadi bukan kamu harus jadi, bukan ya. Sama juga tuh nanti ya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu garam itu pada zaman Yesus ini juga selain buat membuat makanan jadi ada rasa, tapi juga mengawetkan ya, buat mengawetkan. Kita ada di dunia ini, dikatakan bahwa dunia ini nggak hancur, nggak rusak, ya bahkan dikatakan kalau kita bilang kesejahteraan kota Bandung atau kesejahteraan Indonesia itu karena Tuhan memperhatikan kesejahteraan kita. Nah, itu luar biasa, saudara ya, luar biasa. Nah, tidak ada gunanya selain dibuang orang. Kalau dia melihat ke diri sendiri, ya saya mah nggak ada artinya, saya mah dibuang sama Tuhan. Ya, jadi takut gitu, jadi stres. Ya, diinjak-injak orang, wah hidup saya emang diinjak-injak nih, saya dihukum Tuhan, mungkin begitu ya. 14 juga bilang itu, kamu adalah terang dunia. Jadi kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, amin mestinya gitu. Ya, siapa yang memberi terang? Nanti kita akan lihat. Siapa yang membuat kita berdampak? Ya. Kenapa dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi? Apakah itu diri kita atau tentang siapa?
Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Nah, dari sini kita melihat rahasia yang disingkapkan ya. Jadi terang itu tidak ditaruh di bawah gantang atau di bawah apa tuh tutupan buat ngukur kayak literan gitu ya, di bawah gantang, tapi di atas kaki dian, menerangi semua orang. Terang siapa? Ya, jadi katakan, kalau dikatakan kamu ada terang dunia, kata Tuhan, kita bilang terima kasih Tuhan, saya terima. Amin. Ya, kuncinya itu kaki dian, sama-sama kan kaki dian. Nah, sebelum jauh saya mau kasih lihat dulu kaki dian itu seperti apa ya. Nah, ini kaki dian dengan 7 ininya ya, lampstand kaki dian dengan 7. Nah, lihat yang di pusat, yang di tengah itu Kristus. Ya, semua yang 6 mengarah kepada Kristus. Semua berpusatkan kepada Kristus Yesus, bukan saudara. Itu poin yang paling penting yang kita terima. Amin. Ya. Nah, Yesus mulai ngajarin nih. Sekarang Markus 4 ayat 21 sampai 23. Saya baca aja ayat-ayatnya, saudara nangkap ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang tadi ya, di bawah gantang atau di bawah tempat tidur ya tersembunyi, melainkan ditaruh di atas kaki dian. Jadi saudara, ketika saudara menaruh Yesus di pusat kehidupan saudara, terang ya, 7 karuniakannya roh nyala, saudara. Roh Kudus nyala ya, 22. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Bagi saudara semuanya jadi terang. Saudara, saya ketemu orang-orang yang merasa wah tahu firman, tahu Injil, wah dalam. Oh, kalau orang kasih karunia itu mah nggak dalam gitu katanya, cetek-cetek. Dan nggak bisa membedakan antara tuntutan hukum Taurat dengan kasih karunia supply. Semua dicampur aduk. Akhirnya menurut saya kekristenan itu jadi bertentangan. Alamat Tuhan masih menghukum. Ya, Bapak masih menghukum dengan kecelakaan misalnya. Ini ayatnya ini Pak Melki. Ya kan jelas kan? Iya. Kemudian hukuman itu ditanggung Yesus. Nggak mau ngerti juga. Saudara mengerti rahasia. Disingkapkan. Jangan mau lagi hidup saudara dan saya itu menjadi gelap lagi. Jangan mau hidup saudara dan saya itu gelap dalam satu aspek misalnya. Iya Pak, saya diberkati nih oleh kasih karunia, ada Injil. Tapi Tuhan nggak ngasih saya kesehatan misalnya, atau keuangan misalnya. Nggak ada urusan, saudara. Rahasia ada disingkapkan. Nah, kita teruskan ya, 23. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Masalahnya orang nggak punya telinga untuk mendengar. Wah, nggak mungkin. Banyak orang dengar Injil kabar baik. Namanya Injil kabar baik, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, shalom, Injil sukacita, Injil kasih karunia. Ditutup kupingnya, nggak mendengar, saudara. Oh, nggak bisa gitu. Belum apa-apa udah nggak bisa gitu. Udah kayak dia yang tergantung di kayu salib aja. Yesus yang tergantung di kayu salib menebus kita sempurna, memperdamaikan kita dengan Bapa. Ya, nggak bilang begitu, saudara. Betul, semua dosa, semua kesalahan harus dihukum, diperhitungkan semua. Ada yang lewat, tidak ada yang lewat. Sebab akibat tabur tuai yang buruk-buruk, nggak ada yang lewat, tapi semua ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menyerap semua. Itu kebenarannya. Dan tidak semua mau mendengar seperti itu. Ya, makanya bahkan
mendengar sih, sama-sama dengar misalnya. Ya jangan sampai ada di sini ya. Tapi kemudian dia dalam jawaban berikutnya, ya tapi kita wah, terus ngomong kejelekan, kekurangan, kelemahan. Ya betul. Tapi nggak gini. Saya lemah, tapi Tuhan kuat gitu. Saya tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Nah, Tuhan sanggupnya nggak ada, tapi fokusnya udah ke diri sendiri. Itu masalahnya, saudara. Ya, nanti kita lihat perumpamaan penabur nih, firman ya, diulang lagi ya nggak apa-apa. Bagaimana di Markus 4 sebelum ayat 21 itu ayat 14 sampai 21 saya bacakan ya. Jadi sebelum terang ini sebenarnya bicara tentang firman gitu, ayat sebelumnya. Ya, jadi kan tadi ayat 21-nya bilang lalu tuh also juga gitu ya, juga kata penghubung kan? Kata penghubung. Tuh tadi ayat 21 ya. Jadi apa yang sebelumnya? Ya, ayat sebelumnya 14 sampai 20 saya baca aja. Tentang perumpamaan penabur ya. Penabur itu menabur firman. Udah jelas tentang firman. Ya tapi kan semua firman, Pak. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan begini, jangan begini. Tuntutan itu kan firman. Ya, rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Benar. Tapi kan sudah di tangan Yesus. Nah itu kan. Ya, apa tuh? Dispensasi waktunya mesti tahu waktunya. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur saudara nggak bingung. Misalnya, ini kan firman Tuhan juga. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Waktu Adam di Taman Eden. Buahnya mana? Nah kan perlu diwahyukan kan. Oh, hukum Taurat gitu. Pohon kehidupan apa? Yesus jelasin. Pohon kehidupan yaitu firman Yesus. Kan mesti ngerti yang seperti itu. Kalau udah dengar gitu, oh ngerti. Dapat pewahyuan. Terang. Ya, orang-orang yang di pinggir jalan, di tempat firman itu ditabur, ialah mereka yang mendengar firman. Dengar, sama-sama dengar. Lalu datanglah iblis. Dan kalau bahasa Inggrisnya segera ya mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Segera langsung diambil. Keras gitu. Giliran kata-kata hikmat dunia langsung ditangkap. Ini cocok nih. Ya cocok sama daging, saudara. Ya, kalau udah gitu ya. Ya ini kita bisa kena nih. Kita bisa kena pandemi, kena wabah, kena bencana, kena tragedi. Lu kalau nggak awas-awas, lu kalau nggak begini. Semua kalau yang kayak gitu, kita udah tua nih. Udah kalau ngomongin kayak gitu cepet nangkapnya. Iya bener ya, dibener-benerin. Ketika firman datang, hilang gitu aja. Secepat itu. Saya juga seringkali kalau nyampein kepada saudara sih enggak ya. Pada orang-orang yang benar-benar nggak diajarkan kasih karunia, itu benar-benar secepat kilat itu hilangnya. Baru ngomong misalnya, oleh bilir-bilir Yesus kita telah disembuhkan. Kemudian dia ngomong atau bersaksi atau menyampaikan share. Aduh, saya mah udah tua ya, aduh sakit semua. Aduh, tulang-tulang saya udah sakit, saya sendiri lagi hidupnya, misalnya begitu. Segera lupa gitu. Padahal dia mesti cernak kan. Bilir Yesus menyembuhkan. Aku menyertai engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Lanjut nih. Makanya macam-macam ya. Demikian juga ditabur di tanah yang berbatu-batu. Lalu orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Amin, saudara. Amin. 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 Ya. Yesus menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Kemudian ada masalah, tekanan. Ayat 17. Ya, segera tetapi mereka tidak berakal. Tahan sebentar saja. Kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman itu. Segera murtad. Murtad itu bukan murtad tinggalin Yesus ya. Ya itu yang saya bilang. Mestinya metanoia, tapi firman dibuang gitu. Itu murtad tuh buktinya kayak gitu. Artinya
dikalahin gitu firman. Bukannya berdiri aja teguh. 18. Dan yang lain ialah ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman. Kenapa dia nih? 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan hal yang lain, ya khawatir, ya kan? Ngomong seenak Pak Melki. Terus di tekanan gitu. Ini, waduh, utang banyak, ini begini. Terus atau nggak punya utang tapi punya keinginan. Saya belum punya ini, belum punya itu. Yang menghimpit masalahnya. Kalau nggak punya, tahu dari suplai Tuhan sih nggak masalah. Ya tidak berbuah. Jadi menghimpit itu seperti kan khawatir itu, makanya Pastor Pri selalu bilang golden oil dari golden pipe itu mengalir kan mestinya di setiap aspek area hidup kita. Mau kekayaan, mau hal-hal yang kita khawatirin tentang anak, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang apapun aja. Ya, atau keinginan-keinginan apapun aja. Bukan nggak boleh. Tapi jangan pakai khawatir dong. Ya kalau khawatir, pencet. Nggak ngalir, saudara. Yang di bagian khawatir nggak ngalir. Tapi kalau di rest, dilepas, ngalir. Karena dari sumbernya nggak ada yang macet, saudara. Amin. Ya. Sampai berapa tuh? 20. Ya kita sein aja. Ya, yang terakhir. Nah ini saudara dan saya. Yang akhirnya ditabur di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu dan lalu berbuah. Nah ini sari-sari makanan yang masuk kehidupan kita, kita terima. Ya misalnya kan kemarin saya baru habis maraton lari itu hari Sabtu. Kalau lihat di Facebook lari ya dari bawahnya Cipatat sampai itu apa situ Ciburui 11,5 kilo, hampir 2 kilo. Ya, nah sepanjang jalan tetap saya praktek kan. Oh iya, firman Tuhan bilang orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Ya, dengan kekuatan sayap. Jadi kalau naik gunung juga dengan kekuatan. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Ya, kita dengar, kita menyambut, berbuah gitu. Berbuah itu artinya apa? Kita work out kan, praktek dalam kehidupan kita. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya kita praktek dalam tubuh kita. Nggak bisa Pak, lu udah umur berapa lu? Jangan lari-lari, nanti gini, nanti gini. Enggak. Ya, saudara, berbuah. Orang Tuhan bilang berlari tidak menjadi lesu. Kita udah belajar. Biarpun saudara sekarang nggak bisa lari, katanya, rasanya. Tapi kalau dengar firman, lari saudara. Kan kita udah dengar Abraham 99 tahun. Lari-lari itu mempersiapkan makanan buat Yesus. Dan 3 malaikat yang datang ke kemahnya. Dan dia yang sudah mati pucuk, kemudian menghasilkan keturunan Ishak pada umur 100 tahun. Istrinya 90 tahun. Kekuatan baru. Saudara tinggal gini, aminkan. Dia bilang nggak bisa. Tetap aja ngotot gitu. Berdiri teguh, sebenarnya nggak usah ngotot ngeden ya. Saudara, peperangan kita udah tahu. Kita nggak perlu keperangan wah gitu. Tapi tenang aja. Semakin rest, semakin ngalir. Ya, tanah yang baik. Sama-sama katakan tanah yang baik. Nah, kita mulai bilang dong. Hati saya terima. Hati saya hati yang hearing heart, hati yang mendengar, hati yang paham, hati yang tadi tanah yang baik. Saya nggak ngerti itu Pak, saya kurang paham gini-gini. Ya ngomong jangan kurang paham terus, nggak ngerti terus dong. Hikmat Kristus. Saya udah tua kali, jangan ngomong begitu dong. Ya, Tuhan nggak bilang gitu. Karena kamu udah tua, maka pikiranmu akan berkurang. Nggak bilang begitu firman. Tuhan bilang, kamu memiliki pikiran Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, pikiran Kristus. Minimal sudah tahu kan, semuanya baik-baik, yang positif. Tapi Pak, nah kadang orang begitu, balik lihat ke dirinya lagi, bukan lihat ke Yesus. Kalau sudah lihat ke Yesus, nggak mungkin keluar tetapi. Yang keluar gini, iya ya, masa Kristus
Alzheimer? Masa Kristus pikun? Masa Kristus jadi lemah, jadi ringkih? Kita lihat, nggak mungkin. Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saudara di bumi. Itu sombong, Pak. Itu bukan sombong, saudara. Itulah tanah yang baik. Amin. Yang menerima benih atau menerima sari-sari makanan dari akar. Ya, jadi disitulah bagaimana kita menjadi light of the world. Ya jadi, kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah garam dunia. Amin. Adalah. Nah, kan kita lihat tadi ya, semua poin menghadap poinnya to Jesus, to Christ. Semua menunjuk kepada Kristus. Itu sederhananya ya. Jadi biarlah firman itu masuk, terus bear fruit, menjadi buah, kita nyala gitu. Tadi kan makanya kayak apa tuh? Kayak carang kan, apa tadi, lampstand itu, apa kaki dian itu. Ya, makanya gambarannya tuh kayak kelopak bunga gitu, carang gitu. Jadi terang. Kalau jadi terang mana bisa bodoh, saudara. Ya, jangan pernah tuh terima ngomongan temen, ngomongan siapa. Faktor U. Dalam hati lu aja, gua enggak. Kita nggak mungkin jadi bodoh, saudara. Sama-sama katakan, saya nggak mungkin jadi bodoh. Saya memiliki hikmat Kristus. Sombong, Pak, jangan bolak-balik ke situ. Hikmat Kristus, supply Kristus. Mazmur 119 ayat 130. Sama, baca sama-sama. Bila tersingkap, ya, entrance, ya, pintu, opening, ya. Petah ini opening, tuh ya, bukan bahasa Yunani itu petah, bahasa Ibrani itu ya. Ini kan perjanjian lama. Petah itu opening. Firman-Mu memberi terang. Amin. Ya bukan jalan buntu, bukan jalan gelap, bukan jalan putus asa, bukan. Itu mah gelap semua. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, berarti kalau bodoh gimana, Pak Melki? Ya karena nggak mau terima terang, udah gitu aja. Gelap hidupnya, pikirannya gelap. Oh, udah tua, maklum deh. Udah banyak lupa, udah pikun. Yang kayak gitu aja. Ya, papa saya juga kalau udah umur segini udah pikun, udah begini. Saya juga. Saya bukan ngejek, saudara. Ini sebenarnya semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan terang. Ya, pintu masuknya firman. Tuh. Jadi kalau sudah bilang ini, tapi hidup saya gelap, Pak. Ya dengerin firman, buka aja tuh YouTube, banyak sekarang. Sudah mau buka YouTube, Pastor Prin, saya nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Ya buka yang Melki lah gitu. Dengerin. Ya pintu masuk. Waktu gitu terang aja. Nah di dalam terang itu kita melihat terang. Kami sampaikan di dalam terang kita melihat terang. Kalau Pastor Prin selalu bilang ini, misalnya handphone kita jatuh ke bawah ranjang gitu. Waktu kita center, ternyata di situ ada sisir, ada barang kita yang lain gitu, yang kita cari-cari. Di dalam terang lihat terang. Ya di dalam terang, bahkan tadi Pastor Gabriel sampaikan begini, ada ibu-ibu katanya, kena penyakit, terus datang ke gereja bawa tongkat gitu, pakai tongkat, bukan bawa tongkat, pakai tongkat ya. Terus pas Pastor Pin khotbahnya tentang marriage, tentang apa tuh? Pernikahan. Dari awal sampai akhir pernikahan, tentang pernikahan. Dia merasa gini, masa sih sudah dengerin marriage, orang saya. Cobalah Pastor Pin ngomong kayak tentang kesembuhan, tentang orang lumpuh berjalan, nggak ngomong tentang itu gitu. Ya, dia agak kesel gitu. Nah, ketika itu bubar, dia mau pulang, dia pulang gitu kan, pulang pas pintu gereja, dia ingat, tongkat saya ketinggalan. Jadi waktu dia pulang, dia udah bisa jalan, saudara. Ya, nah itu di dalam terang kita melihat terang. Saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan,
hati saudara menerima, ya, mata hati saudara terang. Saudara dengerin khotbah firman apapun, ya topiknya apapun, sekarang tentang topik terang, saudara semua ya terang semua aja. Ya, Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, tuh ya. Pada firman ada sumber kehidupan. Ya, Mika baik-baik bagian B-nya ya, bagian B-nya itu bagian A-nya saya baca. Nggak apa-apa ya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, ini maksudnya ayat itu. Jadi saya memberitakan terang tentang Yesus. Jadi kalau udah Yesus, terang. Ya, amin. Dan kita melihat terang, melihat hal-hal lain gitu. Jadi firman yang masuk dalam kita membawa terang. Kita bukan hanya ketemu handphone, tapi kita ketemu sisir kita yang hilang, ketemu sandal kita mungkin yang hilang, yang kita cari-cari di bawah ranjang misalnya. Ya, jadi Yesus sendiri itu light of the world. Dia yang singkat. Ya, dia akan jelaskan. Ini dalam kisah Yesus ya. Yesus itu menyatakan dirinya sendiri, dia adalah terang dunia. Jadi bukan saudara, ini bukan tentang kita, bukan tentang Melki, bukan tentang Pastor P, bukan tentang manusia, tapi Kristus. Amin. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 12 itu nanti kita buka ayat tentang perupamaan kedapatan berbuat zina ya. Waktu Yesus pergi ke Bukit Zaitun ayat 1, ya saya baca aja, ini tentang Yesus ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah ya. Kristus, ini bait Allah, Kristus ada di dalam diri kita. Seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar. Ya, firman duduk mengajar kita ya, ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ya, kita tahu ya. Ini ngajar firman terang. Kalau orang ahli Taurat, orang Farisi atau pendeta-pendeta hamba Tuhan menyebut dirinya mengajarkan terang, itu bukan menyingkapkan, menyorot dosa kamu, menyorot kesalahan kamu. Nah, mungkin pikiran orang Farisi dan ahli Taurat ya itu. Makanya dia ada bawa orang kedapatan berbuat zina, perempuan di tengah-tengah, ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus. Wah, ini saya nggak bisa nih bacanya nih. Bukan nggak bisa. Rani, perempuan ini kedapatan tertangkap basah ketika sedang berzina, berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mungkin pakai bahasa gitu ya, fales-fales sedikit. Mereka mau ngapain di sini? Mau menjebak Yesus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Yes, mencobai atau menjebak Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Kenapa? Karena Yesus bicara tentang kasih karunia. Yesus bicara tentang dia itu datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicara tentang kasih Bapa. Tapi Yesus membengkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah atau ke batu bait Allah. Dia kan ada di bait Allah. Tapi bait Allah itu ubinnya batu, saudara. Jadi itu menulis jarinya di tanah. Ya, kita tahu bahwa siapa menulis hukum Taurat, hukum Musa yang dibawa oleh ahli Taurat orang Farisi, saya yang nulis kata Tuhan. Ya, di batu. Ya. Jadi ini ditantang. Sudah lihat ya, bahwa perhatikan gini yang kita tangkap. Kalau saudara masih di bawah hukum Taurat atau orang Kristen sekalipun, agamawi, agamawi ya, agama legalistik. Dia berpikir Tuhan itu terang nih. Tuhan kan terang, mata Tuhan ada di segala tempat, memperhatikan orang jahat, orang baik. Terus apa? Jadi ngincer dosa gitu. Wah, ketahuan lo. Lu gak bisa sembunyi lo di hadapan Tuhan lo. Gak bisa sembunyi, lo gak bisa sembunyiin dosa lo. Jadi Tuhan itu dianggapnya oleh mereka
pemburu dosa. Terang itu dianggapnya untuk menunjukkan dosa. Nah, sekarang kita lihat apa yang Yesus lakukan. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Ya jelas ya. Mau pakai hukum Taurat, siapa yang gak berdosa, ambil batu dan melempar kepada perempuan ini. Mereka yang minta loh. Jadi kalau menyingkapkan dosa, ya Tuhan kasih firman yang untuk itu. Ya, kita tahu ayat 8. Lalu membungkuk dan menulis lagi di tanah. Ya, 2 kali kan hukum Taurat ditulis oleh Tuhan Yesus. Karena yang pertama dilempar sama Musa sampai rusak, sampai hancur. Break the law itu yang pertama Musa yang menghancurkan hukum Taurat. Yang menulis lagi di tanah ayat 9. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tertua, yang paling senior, yang paling banyak umurnya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Mereka mau meminta terang itu menyingkapkan dosa mereka tersingkap semua. Dan saudara lihat, dari ayat ini kita lihat, semakin senior, semakin orang banyak umurnya, orang bilang, oh dia banyak umurnya, pasti makin bijaksana. Belum tentu, saudara. Ya, makin kesadaran dosanya makin tinggi. Saudara ketemu nggak dengan orang-orang yang udah banyak umurnya, tua, cerewet terus saja. Dikit-dikit punya lihatnya salah lah, ini. Pokoknya dia lihatnya kejelekan orang lain atau diri dia. Kan saya sering juga cerita. Ada pendeta bilang, wah om sama tante tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Pada pendeta tuh, suami istri. Ya. Om udah jauh sini, deket sana. Maksudnya umurnya udah banyak. Dia udah anggapnya udah deket mati gitu. Dan itu mengerikan, saudara. Bukannya membawa damai sejahtera. Orang yang mendengarnya berkata gini, ngeri ya orang Kristen kalau udah tua. Ya itu yang akhirnya ya Tuhan Yesus kepaksa deh nuntut hukum Taurat nih, hukum Taurat. Yang gak punya dosa, ambil batu sampai keluar. Mereka mau, tapi mereka tidak bisa. Yesus yang harusnya sanggup, bisa karena dia tidak berbuat dosa, tidak punya dosa, tapi dia tidak mau. Kenapa? Kasih karunia mengatasi hukum, penghukuman. Ayat 10. Langsung ya. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Langsung ya, 12 ya. 11, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi dari sekarang. Aku pun tidak. Yesus bisa, tapi tidak mau. Kenapa? Karena Yesus menimpakan hukumannya ke dirinya sendiri. Menjadi anak domba Allah di kayu salib. Sudah selesai. Go and sin no more mulai sekarang. Dengan itu kita menangkap kasih karunialah satu-satunya obat penawar dosa. Nah, apa hubungannya Pak dengan terang? Ayat 12-nya tiba-tiba Tuhan Yesus juga tambahkan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya kepada semua orang di bait Allah ini, akulah terang dunia. Lihat ya, terang kalau mau di bawah hukum Taurat, betul, mereka di bawah penghukuman. Akulah terang dunia. Apakah Tuhan Yesus menyingkapkan dosa perempuan itu? Lu bikin berzina ya tadi ya, kedapatan lagi. Ini mah tertangkap basah. Biarpun orang udah pergi semuanya, terus diomelin, lu dosa, lu gak bener, lu kalau dosa lagi. Bukan begitu ceritanya, saudara. Akulah terang dunia. Aku pun tidak menghukum engkau. Orang sakit yang memerlukan tabib. Ya tapi Pak, masa orang salah gak ditegur Pak, gak dinasihatin? Nah, di dalam terang akan muncul terang. Yang muncul apa dari perempuan ini? Grateful. Waduh, kalau tadi di bawah penghukuman,
Kalaupun dia dirajam, dia bilang gini, emang pantas saya dirajam. Udah kedapatan kok. Udah nggak mungkin lewat lah. Hari ini mati. Nah udah gitu. Dia udah nggak minta ampun juga enggak. Udah mati aja, udah siap-siap mati. Tiap-tiap batu ketimpa. Nah ketika dia menerima kasih karunia, itu nangis dia. Waduh, dia menerima kasih yang mestinya mati hari itu. Ya, dia melihat begitu besar kasih Allah. Makanya Tuhan bilang pada waktu yang kemudian, ya, perempuan ini yang menurut saya percaya, yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak, menyeka dengan air mata, mencuci, mengurapi dengan minyak, menyeka dengan rambutnya. Dia banyak berbuat kasih karena menerima banyak kasih. Ya, makanya dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi setelah di-empower, diberi kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi, dia mempunyai terang dalam dirinya. Yang percaya katakan amin. Saudara, bukan berarti sudah datang, betul datang apa adanya kepada Yesus. Terus saudara bilang gini, ya saya tetaplah kecanduan narkoba gitu, atau kecanduan pornografi. Nggak begitu. Di dalam terang Tuhan akan memberikan terang. Nggak hidup dalam gelap lagi. Itulah pengharapan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Karena saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu adalah terang. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi. Ketika saudara terima, ya, terang itu bukan menyingkapkan dosa saudara, tapi apa yang sangat benar di dalam diri saudara di dalam Kristus. Apa Pak yang sangat benar? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Wah, kalau gitu Pak enak bikin dosa lagi. Nggak begitu ceritanya. Perempuan berdosa itu yang kedapatan berzina itu nggak bilang hore, kembali lagi, lompat gitu ya, berzina lagi. Enggak, saudara. Kayak anak yang bungsu sama kan, anak yang hilang itu. Dia bilang, Pi, mana minta duit lagi, Pi? Kalau udah pesta gini. Ya aku mau berbuat zina lagi, mau melakukan hal yang jahat lagi. Enggak, saudara. Habis apa dong, Pak? Yang muncul adalah grateful. Sama-sama katakan grateful itu apa? Ucapan syukur. Terima kasih. Kan kita terima. Kita berterima kasih. Saudara berterima kasih nggak? Kalau hidup saudara sehat, segar, kuat, sukacita, damai sejahtera, berkat segala aspek dalam kehidupan saudara, saudara munculnya apa? Thank you. Terima kasih. Amin. Ya, dan ini Tuhan Yesus buat secara harafiah. Ya, terang itu secara harafiah dibuat di dalam Yohanes 9 ayat 7 sampai ayat 1 sampai 7 ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Semua manusia mempunyai kecenderungan untuk sadar dosa. Anaknya buta, orang tuanya nih punya dosa atau dia sendiri. Bahkan murid-murid, kita tahu ya. Kita sadar gitu. Ada kecenderungan, ya lu makannya jorok sih, makanya kena cancer sekarang. Lu nggak pernah olahraga sih, makanya ini. Selalu dikaitkan dengan perbuatan, bukan perbuatan Yesus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Nah inilah terang. Kebenaran. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Selalu berrefer kepada apa? Kepada pekerjaan Tuhan. Itulah yang disampaikan. Ya, ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Ya, artinya Yesus bicara dia sebelum salib ya. Ketika salib gelap.
Nggak bisa apa-apa, kabur semua murid-murid kecuali Yohanes yang mulai menyadari akan kasih karunia, kasihnya Tuhan kepada dia. Ya, masih siang terang, sekarang siang terang, Yesus terang. Ya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jelas. Amin. Ada Yesus, ada Kristus dalam diri saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara, jangan biarkan kegelapan itu menguasai apapun dalam aspek hidup kita. Apapun, selalu ada terang, ada firman. Sebut aja mau aspek apa, mau area apa, mau dimensi apa dalam kehidupan saudara dan saya. I'm the light of the world. Udah jelas ya. Jadi ketika kamu, ya hendaklah terangmu bercahaya. Iya, I am the light of the world. Bukan saudara dan saya, ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu ke dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. 7. Dan berkata kepadanya, pergilah. Ya, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Sama-sama katakan Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ya, maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, jadi secara harfiah gelap, buta, terang, melek. Ya. Dan literally apa, secara harfiah membawa terang. Ya, Siloam itu artinya yang diutus. Ya, nah, Yesus berkata apa nih tentang yang diutus? Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi aku bersaksi, Bapa bersaksi, Tuhan, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Ya, 3 yang bersaksi. Yang mengutus itu tadi salah, bahasa Ibrani-nya salah bukan salah kesalahan gitu ya. Salah itu artinya Siloam. Ya, jadi ketika kita menerima Bapa mengirimkan Yesus, kita terima. Ya, Yesus kembali ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dudukkan kita bersama Yesus, berikan Roh Kudus, itu Siloam. Ya, diutus firman masuk dalam hidup kita. Dan jadi saudara sekarang memiliki terang, memiliki firman. Jangan dilepas, jangan dibuang. Sekarang saudara mendengar, ya misalnya penginjil atau membawa firman atau menyebutnya rasul. Bagaimana kita tahu benar apa salah? Kita baca. Ya, 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Saudara gini, maksud saya gini. Sesuatu si Pak Melki atau Pastor Prince, ya itu injil palsu tuh misalnya gitu ya. Nih yang bener gini nih. Jangan main bilang hukum Taurat nggak berlaku lagi. Iya, hukum Taurat berlaku pada orang di luar Yesus, iya. Kok nggak berlaku sama lu? Ya sudah, ditanggung oleh Yesus. Ya harus jelas semua. Jadi kalau dikata-katain apa, kita nggak tergentarkan sedikit pun juga. Baca firman-Nya. Ya, supaya terang itu jangan mau lagi dikuasai sama kegelapan dong. Nah, lihat ya, ayat 3. Jika Injil, ya, good news, gospel, yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, jadi ada orang-orang, kok kayaknya udah diinjilin, udah dikasih firman, terus aja, enggak, Tuhan masih menghukum, lu enak aja lu khotbahin sembarangan, ngaco, kan gitu, masih menghukum. Ya, menghukum siapa? Nggak bakal menghukum anaknya. Karena kita di dalam Yesus. Karena Yesus nggak mungkin dihukum 2 kali. Kok lu nyatu-nyatuin diri sama Yesus? Iya, saya satu bersama Yesus. Yesus kepala, saya tubuh. 4. Apa tuh Injil? Itu orang-orang yang tidak percaya kepada apa? Injil. Yang pikirannya telah dibutakan, tuh gelap. Tadi kan kita bicara orang buta, gelap. Oleh ilah zaman ini. Jadi banyak orang bukan anti Tuhan, anti Kristus. Anti Kris, saudara. Ilah zaman ini nggak mau kita menerima Kristus
karya Yesus yang sempurna di kayu salib buat saudara dan saya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Jadi kalau dibilang terang apa? Ya Injil, kabar baik. Kalau bukan kabar baik, saudara buang. Dia mau bilang itu, oh, tapi ini firman, Pak. Bapak main buang firman. Enggak. Semua firman, ya, itu berguna buat kita. Artinya apa? Kita dapat melihat terang diwahyukan melalui semua firman. Nggak ada yang kita buat. Bagi kita. Ya, for us. Tapi belum tentu to us. Ya, untuk kita. Misalnya, untuk terkutuklah, gitu. Oh, bukan buat saya. Saudara nggak usah takut bilang gitu. Terkutuklah, gini. Wah, itu puji Tuhan ya. Kita nggak dibawa kutuk lagi, kita dibawa berkat. Nah, gitu lihatnya. Kan tetap baca firman itu. Ya, cahaya Injil, good news, gospel, kabar baik tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Jelas ya? Masih digoyangin nggak? Nggak mau. Kalau saudara dengar kabar baik sini, ini tentang kemuliaan Kristus. Apa kemuliaan Pak Melki ya? Oh, kemuliaan Kristus. Saudara terima, ini Injil. Adalah gambaran Allah. Ini tentang Yesus apa tentang manusia ya? Ya, oh ini Pak Melki mah khotbah tentang Pastor Prince. Enggak, saudara. 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan saya, bukan pendeta-pendeta, bukan hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada orang bilang, wah Yesus bukan Tuhan, Yesus nggak sama. Udah jelas Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Oh, dibilang saya melayani, saya hamba Tuhan, melayani kamu karena kehendak Yesus. Paulus juga bilang gitu. Amin. Ayat terakhir, ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Jelas saudara ya? Jadi bukan kalau dibilang, ayo jadi terang dunia, jadi garam dunia dong. Ayo, harus menjadi dampak, menjadi teladan seperti Kristus. Saudara bilang, dari dalam terbit terang itu terangnya bukan terang saya. Terangnya, ia juga membuat terangnya, sama-sama katakan terangnya, nyanya itu huruf besar, bercahaya dalam hati kita. Amin. Ya, jadi kalau kamu adalah terang dunia, ya amin. Adalah. Ya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuannya. Kita beroleh terang dari pengetahuan apa? Tentang kemuliaan Allah. Di mana? Di firman lagi yang nampak dalam wajah Kristus. Ya, makanya kita percaya kan? Wajah Kristus selalu menghadap kepada kita. Wajahnya selalu tersenyum kepada kita. Saja kemuliaannya selalu terang ada di hidup kita. Wah, Bapak mau mengada-ngada. Ya, kita baca. Ini berkat Harun ya, berkat Harun. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, saudara, biasa habis ibadah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, memproteksi. Hanya ada berkat dan berkat. Memproteksi engkau. Kalau Tuhan yang melindungi, memproteksi kita, nama Yesus, nama Bapa, sempurna nggak? Sempurna. Kalau saudara ada terang, ada orang bilang gini, Pak Melki nggak tahu sih. Ya kan? Tuh, pendua-pendua udah bilang nih, saya ada setannya dalam diri saya. Saya udah kayak gitu, bingung kan? Dia bilang sama suaminya, Pak, saya bilang, Bapak percaya Yesus kan? Genuine kan? Asli kan? Iya dong, Melki. Saya bilang, ada siapa di dalam diri Bapak? Ada Yesus. Ini ada Yesus nih di dalam tubuh kita. Ya, kita bayangin gitu aja dah. Ya, di dalam diri kita bait Allah. Ada Yesus. Terus ada si unyil, ada iblis. Emang Tuhan mau berbagi gitu? Ini gelap nih, semua gelap ruangan ini. Terus ada terang, cetik, nyala terang, lampu. Terus gelap bisa mengalahkan terang gitu? Ya tapi buktinya Pak,
Ya buktinya setelah dia dikatakan oleh pendoa syafaat katanya kan, pagi-pagi berdoa bahwa saya ada setannya. Dia sebut semua orang ada setannya, kemudian anak mantunya dibuat ada setannya, ini ada setannya. Akhirnya apa? Setannya bilang amin, 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 amin. Hancur, saudara. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau, ayat 25. Ya, menyinari engkau dengan wajahnya. Ya, itu artinya apa? Tuhan wajahnya selalu tersenyum gitu kepada kita. Wajahnya menerangi, ya, memberikan kepada kita siapa? Kasih karunia, bukan penghukuman, saudara. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Jadi jelas ya, bahwa terang Tuhan itu bukan kejar-kejar dosa, memburu dosa saudara. Tapi di dalam terang itu kegelapan lenyap, saudara. Makanya terima terus firman. Ya. Jadi face-nya shine. Shine itu tersenyum. Makanya Tuhan memberkati kita juga dengan tersenyum gitu. Amin. Dan kita menerima semua berkat Tuhan. Ayat terakhir. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Bangkitlah menjadi teranglah. Rise and shine. Bukan terang kita sekali lagi kan. Jadilah terang. Jadi Tuhan, jadi. Firman Tuhan bilang, Melki jadi terang. Jadi. Gelap waktu penciptaan. Jadilah terang. Jadi. Terangnya apa? Bukan terang matahari. Mataharinya belum diciptakan waktu kejadian. Kristus. Sebab terangmu telah datang. Siapa? Kristus. Belum habis. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi terang selalu bersama-sama dengan kemuliaan. Shekinah glory gitu. Kemuliaan terbit atasmu. Jadi saudara, hidup saudara terang, saudara penuh kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dunia di luar Yesus gelap, saudara. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Siapa? Terang Tuhan. Siapa? Yesus, firman. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nyata. Akan termanifestasi. Terima dong. Jangan mau dikadalin lagi sama musuh. Ya. Mana kemuliaan lo? Mana? Tentang kita gitu. Tadi jelas di Roma dibilang, di Korintus bilang bukan tentang kita, tentang Yesus. Kemuliaan Yesus. Terang Yesus. Ya, makanya implikasinya ini, hasilnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Disebutnya terang kita. Kenapa? Karena Kristus dalam kita. Dan raja-raja datang, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Cahayanya apa? Cahaya Yesus. 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah. Makanya lift up your face gitu ya. Mandang kita ke atas, nggak ke kuburan, nggak ke belakang. Penghukuman, penghakiman, kematian. Ya, lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anak perempuan digendong. Bicara apa? Bicara keluarga. Berkat. Amin. 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Ya, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Ini mirip yang hari Jumat kita dengar. Kita fear and tremble gitu ya, dengan takut dan gentar gitu. Cuman maksudnya wow gitu. Heran, wah. Ajaib, tercengang, berbesar hati. Kadang-kadang kita hari-hari ini kita mungkin kecil hati. Mana ya? Kok belum kelihatan kemuliaan Tuhan, belum kelihatan. Tenang saudara, tangkap terang Tuhan. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ada perpindahan dari Mesir. Mesirnya gelap. Perpindahan harta Mesir kepada kita. Ya, kekayaan bangsa-bangsa kepadamu.
Jangan dilepas, saudara. Amin. Ya, jadi terang Kristus, kemuliaan Allah, ada keselamatan, ada kekayaan, ada kemakmuran dalam kehidupan kita. Ya, penuh sehat, kuat, segar, segala aspek, segala area. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, terang ini menyinari hati saya, dan saya begitu belum pernah dengar, tapi masa berbahagia. Dan saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ini waktu saudara untuk terima Yesus. Ikuti saya berdoa, ikuti ya, ikuti. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Yesus. Sekarang di dalam diri saya ada terang. Kegelapan semua sirna, lenyap. Dan saya hidup menerima firman Tuhan. Terang Kristus, kebenaran Kristus yang memerdekakan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara diberkati. Amin. Ya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Gak ada lagi, saudara jangan lagi berpikir, wah nanti kadang hidup saya terang, nanti hidup saya gelap. Enggak, jangan mau. Ya, hanya ada terang. Terang Kristus. Dan Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Berarti terang terus. Kita ingat terus. Ya, melalui perjamuan kudus juga. Ya, kita sudah dibasuh dengan air hidup, air yang jernih oleh firman, terang. Ya, kita juga diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Rasul Paulus bilang waktu perjamuan kudus, dia bilang, aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Katakan, saya terima sendiri dari Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, di tempat saudara, saudara terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita, ya, memecah-mecahkan, mengucap berkat, memecah-mecahkan, ya, hanya mengucapkan berkat tuh, berkat dan berkat, ya, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati Yesus, kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita nggak lupa, ya. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Ya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit, penyakit kita, oleh bilurnya kita sembuh. Sudah sembuh. Amin. Ya, dibakar, digantung di kayu salib. Ya, seperti film di belakang, ya, menyerap semua, ditimpa semua penghukuman, murka, kutuk, semua yang buruk dan mestinya menimpa kita, diserap habis oleh Yesus. Dan kita bisa rest, bersandar, ya, di dadanya, di dalam kasihnya, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, as He is, so are we in this world. Sekarang ini, ya, tubuh Kristus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Penuh kemuliaan, penuh terang. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, direstorasi 120%. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi. Hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Semua hukuman, penghukuman, kutuk dari Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Bau harum Kristus yang manis,
yang kita terima. Tadi bangsa-bangsa dunia gelap, tapi ada terang dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus itu kita. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus untuk pengampunan segala dosa kita. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Kita pewaris. Kita nggak menerima kutuk, tapi kita mewarisi Kanaan. Tanah yang flow, mengalir, berarti berlimpah-limpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi. Tuhan yang isi, Tuhan yang bangun. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, Tuhan yang kasih buat kita. Kita yang memilikinya. Bicara finansial. Ya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, sukacita, pengurapan, makanan, firman, Kristus yang manis semua. Kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Ya, kita nggak seperti orang miskin hidupnya, nggak. Tidak perlu berhemat. Ya, kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Itu dengan kebenaran iman tuh. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, semua janji, semua berkat dibayar oleh Tuhan, overpayment. Dia memberikan hidupnya buat kita. Terang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kegelapan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.